Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di APSW Channel. Kali ini saya akan coba sampaikan kepada kawan-kawan semuanya seperti apa sih mekanisme pengangkatan P3K guru tahun 2022, yang mana sebagaimana kawan-kawan telah ketahui bahwa pemerintah sudah menjadwalkan akan adanya pengangkatan P3K khususnya guru dan tenaga kesehatan. Dan pada kesempatan ini saya akan mencoba mencari tahu sebesar apa peluang kawan-kawan honorer khususnya yang belum diangkat menjadi P3K pada tahun 2021 kemarin, sebesar apa peluangnya untuk dapat diangkat menjadi P3K pada tahun 2022. Nah, untuk itu kita langsung saja lihat jadi dasar hukum pengadaan P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022, yaitu Peraturan Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2022. Nah, pada Permen Pan-RB nomor 20 tahun 2022 ini dijelaskan tepatnya pada bab 2. Di sini ada kategori dan persyaratan pelamar. Nah, pada kategori dan persyaratan pelamar, nah untuk pengangkatan P3K di tahun 2022 ini dibagi menjadi pelamar prioritas dan pelamar umum. Jadi terdiri atas kategori pelamar prioritas dan pelamar umum. Ini sejalan dengan juknis yang telah dikeluarkan juga oleh kementerian. Selanjutnya, nah pada pasal 5 bab 2 Permen Pan-RB nomor 20 tahun 2022, di sini dijelaskan bahwa pelamar yang dimaksud dengan pelamar prioritas itu pada pasal 4 ya, yang dimaksud pelamar prioritas pada pasal 4 yang tadi sudah disebutkan pada huruf A, terdiri dari pelamar prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Selanjutnya, nah di sini dijelaskan lagi pada pelamar prioritas 1 itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, terdiri atas tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada tahun 2021, dan yang terakhir guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Jadi untuk pelamar prioritas 1 ini kategori bagi kawan-kawan guru yang pada tahun 2021 kemarin sudah memenuhi nilai ambang batas akan tetapi belum mendapatkan penempatan. Itu intinya. Kita lanjutkan. Selanjutnya pelamar prioritas 2. Ini pelamar prioritas 2 itu dikhususkan bagi tenaga honorer kategori 2. Pastinya tenaga honorer kategori 2 di sini yang belum memenuhi ambang batas pada tahun 2021. Dan pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi prioritas 3 ini bagi guru yang sudah memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun dan sudah terdaftar pada Dapodik tentunya. Nah, pada pasal 6 dijelaskan di sini pelamar umum, yaitu yang dimaksud dengan pelamar umum di sini adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, di poin B
disebutkan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Ini dimaksudkan bagi kawan-kawan guru yang sudah terdaftar di Dapodik, tapi yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun. Jadi bagi yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun, maka masuknya pada kategori pelamar umum, ya. Beda dengan yang lebih dari 3 tahun dan sudah terdaftar dalam Dapodik, maka itu termasuk pada kategori prioritas 3. Nah, apa yang dijelaskan tadi pada Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 itu diperjelas lagi pada keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 349/P/2022. Ini tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Ya, kita lihat. Jadi ini jukdisnya untuk pelaksanaan pengangkatan P3K di tahun 2022 sekarang. Di sini juga dijelaskan, ya. Jadi di sini ada pelamar prioritas, pemenuhan kebutuhan guru melalui pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022 mendahulukan pelamar prioritas. Jadi ada prioritas 1. Ini penjelasannya sama dengan yang sudah tertulis pada Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Prioritas 1, ada prioritas 2. Di sini pelamar prioritas 2 merupakan tenaga honorer kategori 2 yang tidak termasuk dalam tenaga honorer kategori 2 pada kategori pelamar prioritas 1. Jadi di sini lebih dijelaskan bahwa kategori 2 yang dimaksud pada prioritas 2 itu yang belum memenuhi nilai ambang batas saat mengikuti tes di tahun 2021. Dan prioritas 3, pelamar prioritas 3 di sini. Pelamar prioritas 3 merupakan guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun setara dengan 6 semester pada Dapodik. Jadi prioritas 3 juga sama, di tahun 2021 belum memenuhi nilai ambang batas. Lalu untuk pelamar umum sama, ya, dengan apa yang tadi yang terdapat pada Permen Pan RB nomor 20 tahun 2021. Selanjutnya ke persyaratan pelamar. Nah, untuk persyaratan pelamar ini tidak jauh beda dengan persyaratan pada pengangkatan P3K sebelumnya, diantaranya sebagai warga negara Indonesia, terus usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran, tidak pernah dipidana, ya, dan seterusnya. Di sini ada tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Dan di poin 6 di sini memiliki sertifikat pendidikan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah S1 atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Artinya untuk jabatan fungsional guru ini pendidikannya paling rendah S1 atau D4, lalu sehat jasmani, terus surat berkelakuan baik, surat keterangan berkelakuan baik, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Itu persyaratan umumnya. Lalu nanti ada persyaratan-persyaratan khusus yang lainnya. Kita lanjutkan, kita lihat lagi. Sini ada persiapan seleksi. Lalu kita lihat langsung saja ke nih, di sini ada pengumuman lowongan. Jadi nanti ketika lowongannya sudah dibuka, maka akan diinformasikan, ya, pada laman resmi instan Kemendikbudristek. Di sini http guru p3k.kemdikbud.go.id.
dan laman resmi instansi daerah. Lalu selanjutnya proses atau mekanisme pelamarannya ya. Di sini pelamar sebagaimana dimaksud bab 1 huruf C melakukan pelamaran seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu sscasn.bkn.go.id dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif ya untuk mengikuti proses seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru. Terus bagi yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian atau update akun pada portal nasional. Nah, bagi pelamar yang belum memiliki akun maka wajib membuat akun terlebih dahulu ya. Lalu seperti biasa mengunggah KTP dan swafoto ketika membuat akun dan seterusnya. Dan berikutnya adalah rencana jadwal seleksi. Jadi untuk rencana jadwal itu mulai dari bulan April ya, pemetaan kebutuhan, dan direncanakan di bulan Desember ini, Desember tahun 2022 itu sudah masuk ke pengumuman hasil sanggah seleksi kompetensi bagi pelamar umum. Ya, jadi di sini untuk pelamar prioritas 1 penempatannya itu di bulan Oktober ya. Terus untuk pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 masih di bulan Oktober. Jadi di bulan November itu sudah masuk ke masa sanggah dan jawab sanggah seleksi kompetensi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, dari hasil apa yang telah kita lihat tadi pada Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 dan Juknis pelaksanaan pengangkatan P3K nomor 349 ya tadi garis miring P garis miring 2022, kurang lebih bisa kita simpulkan jadi dalam pengangkatan P3K di tahun 2022 ini yang pertama adalah penyelesaian bagi prioritas 1 terlebih dahulu, yang mana prioritas 1 itu sudah disampaikan tadi, ada THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG dan guru swasta, yang mana pada tahun 2021 kemarin sudah memasuki nilai ambang batas. Nah, ketika prioritas 1 ini sudah selesai dan masih tersedia formasi, maka baru akan melangkah ke pengangkatan prioritas 2 dan prioritas 3, di mana prioritas 2 itu dan prioritas dan tentu yang mana bagi prioritas 2 dan prioritas 3 itu seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Dan sepertinya penilaiannya itu hanya sebatas observasi yang dilakukan melalui kepala sekolah dan guru senior yang ada pada sekolah masing-masing ya. Tentunya ada juga penilaian dari pengawas sekolah dan dari dinas pendidikan tingkat kabupaten atau kota ya. Dinas pendidikan tingkat kabupaten atau kota. Nah, ketika prioritas 2 ini, prioritas 2 sudah selesai, yaitu khusus untuk tenaga honorer kategori 2 yang belum memenuhi ambang batas di tahun 2021, ketika masih tersedia formasi, maka baru akan dilanjutkan kepada pengangkatan prioritas 3. Dan begitu pula ketika sudah selesai dan masih tersedia formasi, baru nanti akan dibuka untuk seleksi tes pelamar umum ya. Jadi, nah itulah kawan-kawan mekanisme untuk pengangkatan P3K di tahun 2022. Pada kesimpulannya, besar dan kecilnya peluang kawan-kawan untuk diangkat pada tahun 2022 ini tergantung pada formasi dan kuota yang diajukan oleh daerah masing-masing. Dan semoga saja semua daerah mengajukan formasi dan kuota
sejumlah dengan banyaknya guru honorer, khususnya yang masuk ke dalam kategori prioritas 2 dan prioritas 3 di masing-masing daerah. Terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.